Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam al-atimmanil akmalan ala sayyidil anam Muhammad bin Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Semoga syukur kita diterima oleh Allah, didengar oleh Allah, diberi balasan kebaikan oleh Allah, karena tingginya amal syukur kepada Allah, karena tingginya amal berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, baik yang kita rasa maupun yang enggak kita rasa. Sangatlah banyak sekali, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya engkau sekalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka engkau tidak akan pernah menyelesaikan nikmat-nikmat Allah yang engkau telah hitung. Dan beberapa ahli tafsir mengatakan bahwa menghitung nikmat yang ada pada diri kita sendiri, maksudnya tidak akan pernah terselesaikan. Nikmat yang kita lihat pada diri kita maupun yang tidak terlihat. Bayangkan berapa nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan di dalam tubuh kita, sehingga kita bergerak, sehingga kita melihat, sehingga kita mendengar, sehingga kita peka, sehingga kita bisa memegang, bisa berjalan. Semua nikmat Allah, bisa duduk, semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru yang terlihat dan sifatnya besar-besar. Apalagi nikmat-nikmat yang tidak bisa kita sebutkan semuanya, saking banyaknya nikmat-nikmat yang ada di dalam tubuh kita, dari mulai organ tubuh yang ada di dalam, ya, yang terlihat lewat mikroskop atau yang enggak terlihat, banyak sekali. Hakata. Jadi tidak mungkin ciptaan manusia bisa menembus rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada pada diri manusia. Contohnya seperti ruh. Setiap manusia itu mempunyai ruh. Komponen dari manusia itu macam-macam. Ada ruh, ada badan, ada hati. Bukan hati yang ada di dalam, maksudnya hati makna. Bukan hati yang gumpal di hati, bukan. Hati yang bermakna. Yang di dalamnya ada perasaan, itu namanya hati. Bukan hati yang terlihat, itu bukan. Kemudian apalagi? Hati otak. Ya, sehingga kita bisa berpikir. Nanti bayangin satu kalau diambil aja sama Allah Ta'ala, apalagi ruh selesai mati. Itu tidak bisa ditembus oleh ilmu manusia sampai sekarang. Udah nas Al-Quran ila yaumil qiyamah. Gak akan orang pernah tahu tentang ruh Allah, tentang ruh yang ada pada semua makhluk Allah, khususnya manusia. Teliti, dilihat oleh para orang-orang yang dikatakan pandai, orang-orang yang dikatakan teliti, sehingga menimbulkan penelitian karena teliti-teliti itu, tapi tetap tidak akan pernah bisa, sebab berlawanan dengan Nasul Quran, berlawanan dengan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakata. Di dalam Al-Quran dikatakan tentang ruh, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Mereka, para orang-orang kafir, menanyakan ruh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana itu ruh? Kata mereka, orang-orang kafir. Maka Allah tidak memperkenankan kekasihnya untuk menjawab. Rasul bisa menjawab, tapi Allah tidak memperkenankan memberitahu kepada mereka, walaupun sifatnya enggak detail memberitahunya, tapi enggak boleh. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kulir ruh min amri rabbi. Katakan roh itu adalah urusan Tuhanku. Tapi ente belum masuk Islam, jadi Tuhanku aja. Ente masih Tuhannya pada berhala.
Jadi Tuhan anak. Wa ma utitum minal ilm illa qalila. Allah tidak kasih kepada kalian semuanya umat manusia ilmu kecuali sedikit. Bayangin sedikit dibagi umat manusia semuanya. Jadi tidak ada celah orang merasa dirinya pandai dengan pandai atau berilmu. Saking sedikitnya ilmu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan dibagi kepada umat manusia. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak aku berikan kamu sekalian ilmu kecuali sedikit, kata Allah taala. Hakadha pentingnya ilmu. Jadi kita harus rebutan ilmu. Ya, cepet-cepetan mendapat ilmu. Sebab ilmu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab belajar ilmu termasuk zikrullah. Kalau zikir kan enggak termasuk menuntut ilmu, tapi kalau menuntut ilmu Allah, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu termasuk zikir. Ya, banyak ya athar atau kalam yang mengatakan hal tersebut. Semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang senang dengan ilmu. Senang dengan ilmu ya, hati-hati orang yang enggak senang sama ilmu dan enggak ada baiknya sama sekali. Jadi itu paling bawah sendiri itu senang. Setelah Allah Subhanahu wa taala menguatkan kecintaan kita kepada ilmu, ya. Pada intinya semuanya ya. Allah menaikkan lagi derajat yaitu senang dan mendengarkan ilmu. Orang senang dengan ilmu itu bisa jadi nggak mendengarkan, tapi dia membantu kadang, dari segi konsumsi atau alat-alat lainnya untuk menyebarkan ilmu Allah wa syariah Rasulullah SAW. Senang tapi dia nggak mendengarkan, sehingga Allah ketika senang kita betul-betul, Allah nambahin lagi kita mau mendengarkan atau hadir di dalam majelis ilmu. Dengarin. Itu udah naik pangkat lagi. Setelah dua-duanya itu, Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dinaikkan lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencintai ilmu, paling bawah ya, mencintai ilmu, mendengarkan ilmu, berarti mencintai juga. Dengan istiqamah maksudnya. Baru setelah itu baru naik pangkat menuntut ilmu. Jadi nggak sekedar mencintai ilmu dan mendengar, akan tetapi menulis, mengulang-ulang, menghafal. Semua yang dia telah dengar, dia hafalkan. Udah itu aja cukup, nggak usah sampai muta'alim nanti. Itu Allah yang menentukan nanti muta'alim. Jadi orang sampai bisa menyampaikan kepada orang lain. Jadi itu orang yang menuntut ilmu udah tinggi, ayatnya udah beberapa ayat di dalam Al-Quran tentang tingginya orang yang menuntut ilmu. Dan di dalam hadis dikatakan man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orangnya yang dikehendakin bakal baik orang itu, selamat orang itu dunia akhirat, bakal masuk surga. Orang itu disenengin dengan ilmu, dijadikan ahli ilmu fikih, maksudnya ilmu agama di sini ya, fikih di sini maksudnya agama. Tahu masalah hal-hal agama, senang dengan orang-orang yang berilmu agama kuat dan lain sebagainya. Nah, paling tinggi muta'alim. Nah, tiga-tiganya udah ditembus itu ya, muhabbah, mencintai ilmu, mendengarkan, sampai menuntut ilmu ya. Di ayat lain dikatakan yarfa'illahu alladziina aamanu walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman, tambah berhenti, yarfa'illah, terus Allah angkat. Tapi kalau sama orang yang berilmu, cepat orang yang berilmu, beriman dan menuntut ilmu cepat. Orang-orang yang beriman tidak menuntut ilmu, ya dia beribadah tapi tidak mensignifikankan untuk menuntut ilmu. Dengan orang-orang yang menuntut ilmu jauh cepatnya naiknya. Sebab kata-kata di sini bukan ya telah, bukan naik, tapi yarfa langsung. Alladzina utul ilma, mereka yang disetatuskan Allah sebagai penuntut ilmu. Tentunya dengan syarat-syarat yang memenuhi, diantaranya sabar, diantaranya ada modal, diantaranya maksudnya modal nggak harus duit, maksudnya modal itu ya modal capek, modal bingung. Yang ketiga mudah, harus ada waktu, ya, waktu tertentu, ada yang 4 tahun cukup, ada yang 6 tahun cukup, itu standarnya, standar bisa ilmu. Padahal standar aslinya itu ya dari gurunya, bukan dari dirinya. Yang terakhir sampai kita bisa menyampaikan
Ya, yang tadi Ustaz Ridwan katakan, balighu anni walau ayah. Itu cuman hanya simbol aja, sampaikan aku walaupun satu ayat. Maksudnya pentingnya dakwah, bukan kita harus ngapalin satu ayat terus kita dakwah kemana-mana, enggak. Nah, kalau orang Rasulullah sudah menyuruh, berarti pentingnya ilmu banget. Pentingnya dakwah banget, harus pakai ilmu. Makanya penting lagi di atasnya menuntut ilmu, yaitu menyampaikan ilmu yang telah ente dapati. Itu termasuk menuntut ilmu. Jadi kalau orang mengajar ilmu termasuk menuntut ilmu, termasuk mendengarkan ilmu, termasuk mencintai ilmu. Paham? Jadi dan yang kedua, kalau orang menuntut ilmu berarti termasuk orang yang mendengarkan ilmu dan mencintai ilmu. Gitu. Kalau orang yang mendengarkan ilmu berarti juga termasuk mencintai ilmu. Jadi 4 kata Rasulullah SAW yang mendapat pahala 4 golongan. Cinta ilmu, mencintai ilmu, nggak bisa apa-apa dia nggak dengerin, nggak datang, nggak. Tapi dia pokoknya sarana apa untuk ilmu, untuk tempat ilmu, untuk orang yang berilmu, dia berpartisipasi lahir batin. Kalau nggak bisa lahirnya ya batinnya. Kalau nggak bisa apa-apa, udah capek, udah tua, nggak punya apa-apa ya doa. Itu termasuk berpartisipasi. Nah, itu pertama 4 golongan ini yang dapat pahala. Yang pertama tadi ya, sebutin orang-orang pertama yang sekarang dari atas, yaitu orang yang mengajarkan ilmu ala alim, kemudian orang yang menuntut ilmu. Yang ketiga orang yang mau mendengarkan ilmu ya dengan seksama, alladzina yastami'una al-qawla wayattabi'una ahsana, mendengarkan dan dia bisa menjalankan apa yang bisa dia jalankan dari kebaikan-kebaikan ilmu. Dan keempat, mencintai ilmu. Seperti itu. Nah, setelah itu barulah kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selamat. Jadi pokoknya paling beda sendiri. Banyak sekali hadisnya, spesial Allah taala. Sebab kebodohan itu seperti api. Serem kan api? Api iblis itu dari api. Yang ngabisin rumah ya api. Nah, kata Imam Haddad ya, seperti tadi yang dikalamkan itu kalamnya Imam Haddad. Idza lam takun kamahu fatajabbahu fa inna tashabbuh bil kirami falah. Itu bukan kalam Rasul tapi kalam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jika kamu tidak bisa seperti mereka, maka ikutlah gaya mereka atau cara mereka, maka kamu akan beruntung. Itu. Nah, hadis ini yang mengatakan Rasulullah SAW tentang bab tersebut, 4 perkara tersebut, al-ilmu khazain, kata Rasulullah. Ilmu itu bergudang-gudang. Mafatihahu su'al. Kuncinya adalah banyak nanya. Nggak bakalan orang pinter kalau nggak nanya. Semuanya itu, kalau itu pakemnya. Nggak harus ilmu agama, ilmu apa aja, kalau nggak nanya tetap aja. Kata Sayyidina Ali, anak pinter begini, paling dipinter, kata Nabi Muhammad, anak orang paling pinter ini, karena banyak nanyanya sama Rasulullah SAW. Sehingga nggak ada yang bisa ngajarin Sayyidina Ali. Tingginya ilmunya, kata Sayyidina Ali, seandainya dibukain tuh neraka, bukain tuh surga, anak lihat, nggak nambah ilmu anak, nggak nambah iman anak. Asli, lau kushifal ghita masdadtu yaqinan, kata Sayyidina Ali. Kalau dibukakan neraka, lihat azab kubur, nggak nambah itu yakin anak. Bayangin ngajarinya gimana Rasulullah SAW. Sampai dibuka singkap semua yang nggak terlihat pakai kasat mata, dibuka semua, kata Sayyidina Ali, nggak nambah iman anak. Masdadtu yaqinan, nggak tambah yakin anak, nggak tambah mantap. Jadi udah mentok. Karena beliau radhiyallahu taala anhu warḍah, bab Madinatul Ilm, pintu daripada kotanya ilmu. Banyak sekali nih ya keterangan-keterangan tentang ilmu ini, paling luas pokoknya ya ilmu. Semoga kita mencintai ilmu, mendengar termasuk tergolong orang-orang tadi ya, ilmu zain mafatihus soal, kuncinya soal ya, ala fa innahum tujaru fil arba'ah, karena di dalamnya ada 4 golongan yang mendapat pahala, di antaranya mencintai ilmu, orang yang mengajar ilmu, orang yang belajar ilmu, orang yang mendengarkan ilmu, dan orang yang mencintai ilmu. Hakala ya. Semoga paham pentingnya ilmu. Dan kita teruskan yang kemarin ya, setelah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah akbar ya, kita harus tahu subhanallah maha suci Allah Subhanahu wa taala. Artinya alhamdulillah ya, tingginya kalimat alhamdulillah. Itu tasbih itu tingginya luar biasa, bisa jadiin cintanya Allah kepada kita yang tadinya kesel cengkel Allah sama kita jadi senang, habibatani ilar rahman. Di antara tasbih tadi subhanallah. Alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Subhanallah, itu 4. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Itu kalau orang-orang soleh dulu ngatakannya apa? Baqiyatus shalihat. Ya, jadi kalau secara huruf secara arti letterleknya sisa-sisa daripada kebaikan
Di sini bukan. Kalau sisa kan image-nya itu kayak sedikitan, enggak. Maksudnya menempel atau menempel sesuatu yang bolong dari amal kita. Itu kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Empat ini paling tinggi, paling disenangi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, kata Allah Subhanahu wa taala, lebih mulia dari semua yang disinari matahari. Bumi sinari matahari enggak? Semuanya kan di sini. Itu semuanya kalah dengan satu kalimat subhanallah walhamdulillah khairun ma tala alaihi syams. Kata Rasulullah SAW, lebih baik dari semua yang dicirani bumi. Kilang minyak, toko-toko, semuanya kalah semuanya dari kalimat subhanallah. Kita baca 4 kali ini. Alhamdulillah akbar hakata. Terusannya dari itu ya, subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah yaitu mensucikan Allah, bersyukur kepada Allah, bertahmid kepada Allah yaitu alhamdulillah. Yang kata Nabi Muhammad SAW, alhamdulillah itu bisa memberatkan timbangan kita kelak di akhirat. Satu aja loh diterima. Kalau banyak ribuan kan bisa nyelamatin kita. Kalau dosa mah gak ketaker, kita harus gitu aja dah. Satu alhamdulillah diterima, bisa memberatkan timbangan kita atau pahalanya besar sekali. Alhamdulillah, wala ilaha illallah. Oh, la ilaha illallah udah nggak ada yang menang. Udah paling tinggi itu. Orang kafir jadi Islam, la ilaha illallah. Orang masuk surga, la ilaha illallah. Itu paling tinggi, kalimat paling tinggi, la ilaha illallah. Nggak ada yang bisa menafsirkan secara sempurna kecuali sahibah, yaitu Allah Jalla fi'ula yang tahu kalimat aslinya. Kalau artinya cuma tiada Tuhan selain Allah, tapi tafsirnya luas. Duduk sama orang alim 10 gitu, beda caranya, beda semuanya, kagak selesai itu kalimat la ilaha illallah. Baru Allahu Akbar. Allah Maha Besar, udah jelas bayi kita diadzanin. Tiap manggil sholat kan pertama kali manggil sholat Allahu Akbar, enggak la ilaha illallah. Padahal kan murid tahu pentingnya kalimat Allahu Akbar. Maksudnya Allah Maha Besar itu harus tertanam di hati kita semuanya itu kecil. Kalau udah Allah Akbar berarti yang selain Allah kecil. Yang besar jadi besarin sama Allah Ta'ala, ada temponya sebentar doang dan lain sebagainya. Terus alhamdulillah Akbar. Ya latifan bi khalqi ya alim, man bi khalqi ya khabir, ram bi khalqi ultuf bina ya latif ya alim ya khabir. Ya latif fan bi khalqi ya alim, ya latif fan bi khalqi. Maha lembut Allah Subhanahu wa taala, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah yang maha lembut, ya latifan lam yazal, jangan engkau turunkan ya Allah sesuatunya. Ultuf bina fima nazal, dan melasi ana ya Allah, sayangin ana ya Allah, lembutlah kepada kami ya Allah, fima nazal, apa-apa yang engkau datangkan kepada kami, baik masalah zahir, batin, otak, hati ya Allah, dengan kelembutanmu ya Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak kuat ana ya Allah. Latif lam yazal ultuf bina fima nazal, innak latif lam tazal, sesungguhnya kelembutanmu enggak nurun. Lembutnya Allah itu, kelembutan Allah Subhanahu wa taala itu enggak pernah turun terus Allah jadi pemarah, enggak. Kalau Allah udah lembut sama orang, udah menang itu orang. Gak kesel, gak capek, gak pernah apa-apa. Kita ini tanpa terasa mendapat kelembutan Allah kalau udah kocar-kacir kita. Sholat kagak beres, ini kagak beres, udah karena kelembutan Allah Ta'ala. Allah masih mencari kebaikan kita, la ilaha illallah kita. Wah, ini masih ucap la ilaha illallah, ini masih senang ta'lim. Lah kalau hitung-hitungan boros kita. Satu mata timbangannya seperti ibadah nggak berhenti 500 tahun, bayangin. Kan boros berarti kita nggak ada 500 tahun nggak berhenti ibadah diterima semua, itu sama nikmat satu mata kalau ditimbang sama. Tapi karena kelembutan Allah kita masih apa? Terus ditunggu tobatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Ultuf bina fi ma nazal, innak latiful lam tazal, sesungguhnya kelembutanmu ya Allah yang kau turunkan kepada kami ya Allah. Ultuf bina wal muslimin, ya Allah lembutkanlah kepada kami ya Allah, ya, dan semua orang-orang yang beriman atau orang-orang Islam. Kita baca 3 kali ya, kata ya, ulangi ya latifal lam yazal, ya Allah yang maha lembut, ya, tidak ada yang lebih lembut dari Allah Subhanahu wa taala. Dikurangin aja ini sedikit ini apa namanya, rambut yang ada di apa hidung, aburs kita basah semua di dalam, diselepin dikit mata habis karena kelembutan Allah ditoto terus. Fatras samawati, dicek sama Allah Subhanahu wa taala terus. Yang ngecek katanya malaikat, iya malaikatnya kan yang gerain Allah, semuanya Allah. Ya Allah yang maha lembut,
Ya Latifal lam yazal, tidak pernah turun kelembutan Allah. Altuf bina ya Allah, lembutlah kepada kami ya Allah, fima nazal, dari semua yang engkau akan turunkan kepada kami pakai kelembutanmu. Kalau udah pakai kelembutan Allah Ta'ala, hatta yang turun itu musibah, yang turun itu apa aja, kita mendapat kelembutan Allah, menang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kelembutan dari Allah, musibah makhluknya Allah, menang sifatnya Allah jelas. Nah, minta ya Latif, makanya kita dianjurkan baca ya Latif 129 kali ya. Itu sanadnya jelas, hadisnya jelas, musalsal bil awaliyah. Orang itu yang nyuruh Rasulullah SAW langsung, walaupun orang itu nggak hidup di zaman Rasulullah. Al-Imam Ahmad bin Hasan langsung disuruh, dan itu memang mujarrab. Nah, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala sering baca ya Latif, sering, kita semua. Paling sedikit maksudnya 129, kalau bisa lebih. Innak Latif, sesungguhnya kelembutanmu ya Allah, lam tazal, nggak bisa turun, acek. Nah, maka kita minta terus sama Allah Ta'ala. Ultuf bina wal ya Allah, lembutlah kepada kami ya Allah dan semua orang yang beriman. Kata, bukan ya, yang pertama. Ini yang kedua ya. Yang pertama, ya latifan bi khalqih, ya aliman bi khalqih, ya khabiran bi khalqih, ultuf bina, ya latif, ya alim, ya khabir. Jadi keterangan yang barusan itu keterangan ya latif yang kedua. Yang latif pertama, ya latifan bi khalqih, ya Allah yang maha lembut dengan semua makhluknya. Orang kafir dilembutin tuh. Kalau enggak kan burus. Mereka menyekutukan Allah tiap hari. Allah ditunggu sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai datang keputusan Allah. Ya azim man bi khalqih, wa yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Man bi khalqih juga kepada makhluknya. Ya khabiran bi khalqih, yang maha mendengar kabar semua makhluknya, enggak manusia atau malaikat, jin, semua hewan di laut, Allah tahu semua. Khabir itu maha mendengarkan, mengetahui kabar Allah Ta'ala. Tapi nggak ada ngabarin ya, nggak ada ngabarin Allah. Kalau nggak ada ngabarin baru Allah tahu, itu namanya Allah butuh. Allah nggak butuh kabar, tapi Allah mengetahui. Ultuf bina ya latif ya alim ya khabir. Ya Allah, lembutlah kepada kami ya Allah. Ya latif ya alim, engkau maha mengetahui ya Allah, maha tahu ya Allah. Ya khabir, engkau maha mendapatkan pengetahuan ataupun kabar Allah Subhanahu wa taala. Hakala. Dibaca 3 kali, baru ya latif yang tadi kita telah terangkan ya. Ya latif alam zal, tufina fi manazal, naik latif alam zal, tufina muslimin. Kita terangkan. Terus kita disuruh baca la ilaha illallah 41 kali di sini 40. Yang terakhirnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW ya. Udah itu sudah jelas ya. La ilaha illallah sangat tinggi ya. Besok kita akan menerangkan kalimat la ilaha illallah. Semoga Allah SWT menjadikan manfaat ya antara maghrib dan isya kita sampai waktu-waktu kita ya. Berkah maghrib ini, berkah mau'izah ini, khususnya berkah ratib. Insya Allah Allah SWT mentertibkan berkah ratib, Allah mentertibkan hidup kita, mentertibkan ilmu kita, memberkahi semua yang kita punya, zahir wa batin, yang terlihat maupun yang enggak terlihat, yang di dalam maupun yang di luar. Kata yang kita ketahui maupun yang enggak kita ketahui, diberkahi semua Allah SWT karena waktu yang paling berkah, yaitu antara maghrib dan isya ya. Semoga Allah selalu memberkahi kita. Kemudian Allah memberkahi sekitar kita, keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, semuanya diberi keberkahan Allah. Atas keberkahan orang yang paling berkah di zamannya, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attash Syekh Ali Baras, bersambung sampai manusia yang paling berkah dan memberi berkah dari yang maha berkah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. وصلى الله على سيدنا وسلم في كل لحظة أبدا. هذا خلقه فرض نفسه سنة عرشه ومتات كلماته تقبل الله.